Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Larasati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Project Scope Management, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Mutu Perangkat Lunak. Saya akan menjelaskan 3 outline. Yang pertama adalah Project Scope Management itu sendiri, yang kedua ada Scope Management Overview, yang ketiga ada Scope Management Process. Yang pertama, definisi dari Project Scope Management. Apa itu Project Scope Management? Project Scope Management adalah sebuah proses yang diperlukan agar proyek yang dibuat mencakup semua ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan. Selain itu, proses ini juga berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun yang tidak berhubungan. Lalu selanjutnya adalah Scope Management Overview berdasarkan Tailoring Consideration dari PMBOK edisi ke-6 bahwa proyek memiliki keunikannya tersendiri. Maka setiap kita ingin membuat sebuah proyek perlu melihat beberapa hal yang ada di panduan PMBOK ini. Yang pertama ada knowledge and requirement, yaitu mengetahui apakah proyek tersebut memiliki pengetahuan dan persyaratan yang spesifik, dan juga mencari pedoman apa yang harus dibuat untuk persyaratannya. Yang kedua ada validation dan control, yaitu mengetahui apakah organisasi memiliki validasi formal maupun informal, serta kebijakan, prosedur, dan pedoman yang terkait dengan pengendalian atau controlling. Yang ketiga ada development approach, yaitu mengetahui pendekatan yang digunakan dalam pengembangan apakah agile atau hybrid, dan sebagainya. Yang keempat adalah stability of requirement, yaitu mengetahui apakah ada area proyek dengan persyaratan yang kurang stabil atau tidak stabil. Lalu dilihat apakah persyaratan yang tidak stabil tersebut mengharuskan penggunaan metode seperti Lean, Agile, ataupun teknik adaptif lainnya sampai mereka stabil dan terdefinisi dengan baik. Yang kelima adalah kebijakan atau governance, yaitu mengetahui apakah organisasi memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman audit formal ataupun informal. Yang terakhir adalah scope management proses, yang terdiri dari 6 tahapan atau 6 proses. Yang pertama adalah plan scope management, yang kedua collect requirements, yang ketiga define scope, yang keempat create WBS, yang kelima validate scope, yang keenam control scope. Yang pertama adalah plan scope management. Pengertiannya adalah manajemen perencanaan ruang lingkup atau scope management ini adalah kegiatan untuk menciptakan rencana ruang lingkup proyek dan mendokumentasikan pendefinisian serta proses validasi dan pengontrolan proyek. Tujuan dari plan scope management ini adalah untuk memberikan arahan tentang cara scope pengelolaan dalam proyek. Proses ini merupakan langkah yang pertama atau awal dari scope management plan, yaitu ukuran proyek, kompleksitas, kepentingan, dan faktor-faktor lain akan mempengaruhi beberapa banyak usaha yang dihabiskan pada scope planning. Yang kedua ada collect requirement, yaitu proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Pada tahap ini, input yang diperlukan diantaranya ada scope management plan, require management plan, stakeholder management plan, project charter, dan stakeholder register. Input ini kemudian diproses dengan beberapa cara seperti interview, analisis dokumen, dan membuat prototipe. Serta output yang dihasilkan pada tahap ini adalah requirement documentation dan requirement traceability matrix. Yang ketiga ada define scope. Pengertiannya adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Pada tahap ini dibuat deskripsi lengkap tentang proyek dan produk atau layanan. Definisi scope yang bagus sangat penting untuk kesuksesan proyek, karena sangat membantu meningkatkan akurasi dari waktu, biaya, dan sumber yang digunakan. Outputnya adalah project scope statement dan project dokumen yang sudah diupdate. Yang keempat adalah create WBS. Pada tahap ini dilakukan pemecahan pekerjaan agar lebih mudah dilakukan.
Work breakdown structure adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan, dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail dari rincian pekerjaan. WBS merupakan dokumen fondasi pada project management karena menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengaturan penjadwalan proyek, biaya, sumber, dan perubahan. Outputnya adalah scope baseline dan project dokumen yang terupdate. Kelima, ada validate scope, yaitu proses validasi yang dilakukan berdasarkan control quality yang ditinjau oleh customer atau sponsor. Tahap ini di mana tahap final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Proses ini bertujuan untuk kelayakan dari deliverable sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Persetujuan sering dicapai dengan melakukan penyelidikan pada pelanggaran. Untuk menerima persetujuan formal dari project scope, tim proyek harus membuat dokumentasi yang jelas dari produk proyek dan prosedur untuk mengevaluasi jika proyek sudah diselesaikan dengan benar dan menimbulkan kepuasan. Outputnya adalah accepted deliverables, change request, work performance information, dan project dokumen yang sudah diupdate pula. Yang terakhir adalah control scope, yaitu proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Tujuan dari scope control adalah mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan scope, meyakinkan perubahan yang diproses berdasarkan pada prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari mengintegrasikan perubahan kontrol dan mengatur perubahan ketika perubahan lainnya terjadi. Outputnya adalah work performance information, change request, project management plan, project document, dan organizational process assets. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.